Salam sukses. Dalam pertemuannya dengan sejumlah para tokoh-tokoh Bali, kader Partai Gerindra Bali dan partai-partai koalisi di Bali, yaitu di restoran Bandega dan Pasar Bali, Presiden Prabowo Subianto berorasi di depan tokoh-tokoh Bali tentang keinginan Prabowo dalam memberantas korupsi. Prabowo juga menyampaikan merasa heran karena ternyata keinginan upaya untuk memberantas korupsi malah justru pernah ditertawakan. Karena mereka beralasan bahwa seolah-olah pemberantasan korupsi sudah tidak mungkin dilakukan lagi karena sudah terlalu parah. Atas hal ini, Prabowo mengajak khususnya kepada seluruh lapisan masyarakat di Bali, karena memang saat itu Prabowo masih ada di Bali, mengajak untuk bersama-sama bersikap, jangan menyerah, jangan kalah, justru malah sebaliknya harus bisa melawan terhadap korupsi. Lalu seperti apa lengkapnya orasi Prabowo di Bali? Inilah videonya. Kita harus mengerti tengah kekayaan kita masih banyak kebocoran. Kita harus akui bahwa korupsi masih terlalu banyak dan seolah-olah diterima menjadi kondisi sehari-hari. Bahkan kalau kita mengatakan kita ingin memberantas korupsi, kita malah ditertawakan. Kalau kita ingin memperbaiki, kita bilang kita harus kurangi korupsi ini, malah ada yang mengatakan sudahlah, tidak mungkin karena sudah terlalu parah. Pak, izin Pak, apa benar Bapak ngasih izin persetujuan impor ke PT AP itu Pak? Pak, Bapak tahu nggak sih kalau itu tuh Saya pikir begitu banyak masalahnya yang harus kita selesaikan. Prioritas utama tentu kita batalkan kasus-kasus yang cukup aktual yang memang perlu kita apresiasi. Seperti katakanlah tadi ada penggerebekan, penemuan sejumlah dana yang cukup besar, hampir 1 triliun. Ya, ada juga penangkapan daripada 2-3 hakim yang dianggap berkonspirasi dalam meloloskan suatu perkara. Ini saya pikir kita apresiasi itu. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada Tom Lembong, itu ada kebijakannya salah, dianggap koruptor 10 tahun yang lalu. Kita juga terkejut itu. Tapi ini yang harus kita lawan. Sikap menyerah, sikap kalah terhadap ketidakbaikan. Dan itu yang saya bertekad untuk berusaha sekeras mungkin mengadakan perbaikan. Kalau ada beberapa orang yang mengatakan dirinya pro perubahan, seolah mereka perubahan, nanti rakyat akan merasakan sebenarnya pihak mana, siapa yang sesungguhnya akan membuat perubahan ke arah perbaikan. memberikan energi yang luar biasa kepada kita semuanya, saudara-saudara semuanya, untuk bisa hadir di tempat ini, melaksanakan kegiatan pawai akbar kita, rapat akbar kita bersama. Untuk apa? Sekali lagi saya tanya, untuk apa ini semuanya? Katakan yang sekeras-kerasnya, untuk apa ini? Katakan untuk apa ini? Katakan untuk apa ini? Untuk apa ini? Untuk perubahan. Memang kita mau terjadi perubahan ini. Kita tidak mau berandai-andai, tidak mau berpolemik, ya. Kami fokus
menyelesaikan perkara ini, dan sekarang seperti yang sudah disampaikan setidaknya ada 90 orang saksi yang sudah diperiksa, termasuk di dalamnya juga ada ahli, dan sekarang sedang dihitung kerugian keuangan negaranya, kemudian sedang didalami apakah ada peran dari pihak-pihak yang lain ya terhadap perkara ini. Ya, saya kira kita akan fokus di situ. Alat buktinya apa saja sih Pak sampai dia dijadikan tersangka selain pembelemu dan juga CS ini? Terkait dengan alat bukti tentu harus kembali ke 184 KUHP. Di situ ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, ada keterangan tersangka atau terdakwa. Nah, menetapkan seseorang menjadi tersangka harus didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup. Dari mana bukti permulaan yang cukup? Dari setidaknya 2 alat bukti. Lalu apa yang menjelaskan itu? Kan tadi sudah sampaikan, ada 90 orang saksi di situ yang sudah diperiksa. Ya, kemudian ada surat, ya, ada keterangan ahli, yang semua itu nanti tentu akan dibuka di persidangan. Ya, biarkanlah penyidikan ini terus menyelesaikan tugasnya, dan saya kira masyarakat juga jangan menjadi tendensius, kan seolah-olah bahwa ada politisasi, dan kita sudah sampaikan di mana politisasinya. Tidak ada politisasi di sini, ini murni penegakan hukum. Saudara lebih mengerti dari saya, saudara-saudara pemimpin di daerah, saudara-saudara dari kabupaten, kecamatan, di desa, bahwa rakyat kita masih sangat berharap perbaikan kehidupan. Dan kita mengerti dan kita paham bahwa karunia kita yang kita terima dari Yang Maha Kuasa itu sesungguhnya banyak. Kita sebetulnya sangat kaya. Tapi kita harus mengakui, kita harus lebih pandai, lebih baik, lebih tegas, mungkin lebih keras untuk mengelola kekayaan-kekayaan tersebut. Rakyat merasakan masih belum sepenuhnya rakyat kita menikmati hasil bangsa yang merdeka. Karena itu saya bersama saudara-saudara kita maju, kita menawarkan diri pada rakyat. Kita ingin mendapat amanat rakyat. Kita ingin mendapat mandat dari rakyat. Karena kita ingin berbuat perbaikan-perbaikan. Tujuannya itu. Kita ingin meluruskan yang tidak lurus. Kita ingin memperbaiki yang kurang baik. Sebulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto melalui jajaran penegak hukumnya membongkar sejumlah kasus korupsi. Dari penangkapan 3 hakim kasus Ronald Tanur dan terbongkarnya uang 1 triliun di rumah mantan pejabat MA hingga keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melindungi judi online. Belum sepekan Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024. Suap perkara Ronald Tanur mulai terbongkar. Penyidik Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan kekasih hingga tewas. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus dalam operasi tangkap tangan karena dugaan menerima suap. Menyusul penangkapan 3 hakim kasus Tanur, Kejaksaan Agung meringkus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar di Jimbaran, Bali. Dari penggerebekan rumah Rikar di Senayan, Jakarta, Kejaksaan Agung membongkar temuan mengejutkan, yaitu uang rupiah dan mata uang asing, serta 51 kg emas batangan. Total temuan senilai 1 triliun rupiah dikoleksi Zarof selama 10 tahun, termasuk dari suap kasasi perkara Ronald Tanur. Pasca temuan 1 triliun di rumah Zarof, Kejaksaan kemudian menangkap terpidana Ronald Tanur di Surabaya untuk dieksekusi. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024.
Kejaksaan Agung mengusut kasus impor gula periode 2015-2016 yang merugikan negara 400 miliar rupiah. Dari temuan Kejaksaan Agung, Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula. Padahal rapat antar kementerian memutuskan Indonesia surplus gula sehingga tidak perlu impor. Salah satu prioritas program Presiden Prabowo untuk memberantas judi online diikuti dengan penangkapan 10 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital oleh Barreskrim Polri. Penggeledahan dilakukan di ruko 3 lantai yang dinamakan kantor satelit. Polisi menemukan komputer untuk memantau situs judi daring. Ruko disewa para tersangka tanpa sepengetahuan atasan mereka di Kementerian Komunikasi dan Digital.